Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton. Siapa dari kalian yang suka berburu nih teman-teman? Dua orang pria yang bakal aku ceritain dalam kisah kali ini, mereka tuh sama-sama hobi berburu. Tapi suatu hari mereka tuh kayak pengen ngerasain medan yang lebih ekstrim, pengalaman yang lebih ekstrim gitu ya. Akhirnya mereka datengin satu wilayah, satu daerah yang lebih banyak target untuk diburunya. Tapi ternyata lebih banyak bahayanya juga. Namanya juga alam liar ya teman-teman, nggak bisa ditebak. Di saat mereka ngerasa nggak bakalan ada yang salah, semuanya berjalan baik-baik dan lancar aja, tiba-tiba salah satu dari mereka menghilang. Kira-kira menghilang kemana? Terjadi apa ya sama dia? Apakah mereka akhirnya bisa selamat? Kalau bisa, selamatnya juga gimana ya? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah yang aku mau ceritain kali ini terjadi pada bulan September tahun 2013 tentang dua orang pria yang bernama Garrett Hagen, 24 tahun, dan juga Adrian Knops, 51 tahun. Mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan berburu. Mereka tuh mau berburu beruang di bagian tenggara Alaska. Nah, Alaska Tenggara ini adalah bagian dari hutan nasional Tongass, yaitu hutan nasional terbesar yang ada di Amerika Serikat. Di sana tuh banyak banget beruang grizzly, serigala, udara, dan juga airnya yang dingin banget. Tapi kayak semua hal itu yang terdengar mengerikan dan menakutkan banget nggak jadi penghalang untuk Adrian dan juga Garrett untuk tetap pergi ke sana, berburu ke sana. Karena memang kan mereka pengen banget berburu beruang dan di sana ya banyak banget beruang gitu kan. Adrian Knops adalah seorang tukang listrik, tapi dia juga hobi banget berburu. Dia berasal dari Green Lake, Michigan. Sedangkan Garrett Hagen dia adalah orang Alaska asli. Mereka pergi berburu di hari Jumat tanggal 13 September 2013 dan niatnya mereka mau berburu di sana selama beberapa hari. Di Alaska Tenggara itu, tepatnya mereka mau berburu di satu hutan yang bernama Misty Fjords. Dan kalau mereka mau masuk ke dalam hutan itu, mereka harus menyeberangi satu danau yang lumayan luas juga tuh teman-teman. Jadi mereka ke pelabuhan dulu untuk nyewa perahu. Dari sana mereka bawa perahunya, tapi pas sudah mau sampai mereka harus tukar sama perahu yang lebih kecil. Supaya bagian bawah perahunya tuh nggak mentok ke dasar danau ya teman-teman. Karena perahu yang pertama kali mereka naikin itu lumayan besar. Jadi mereka harus ganti sama perahu yang lebih kecil, lebih kayak kayak gitu sih. Perahu yang pertama itu ditaruh lumayan jauh ya dari lokasi berburu mereka, sekitar 7-8 kilometeran teman-teman. Di hari pertama dan di hari kedua semua berjalan lancar, normal, sesuai harapan mereka lah, sesuai rencana mereka. Mereka banyak dapat buruan sampai di hari ketiga mereka itu udah punya banyak kulit beruang ya teman-teman. Jadi kan mereka tuh kalau habis berburu, beruangnya itu bakal dikulitin dan kulitnya itu ditaruh di perahu kecil yang mereka punya tadi. Tapi di hari ketiga itu kulitnya tuh udah penuh gitu lah. Mereka takut udah nggak muat lagi, jadi mereka mau pindahin kulit-kulit itu ke perahu yang besar dulu. Tapi pas baru aja jalan, perahu kecil mereka itu tiba-tiba kayak oleng gitu loh teman-teman, seperti nggak kuat menahan beban mereka. Soalnya kan ada si Adrian, ada Garrett, dan juga ada kulit beruangnya itu ya. Akhirnya Adrian ini bilang sama Garrett, ya udah deh gini aja, aku tunggu dulu di sini, aku turun, aku nggak naik perahunya, kamu bawa kulit beruangnya itu deh ke perahu kita yang besar sana, kamu taruh di sana, habis itu kamu baru jemput aku lagi di sini. Si Adrian-nya ngomong gitu kan. Terus Garrett bilang, oke deh kalau gitu. Akhirnya Garrett sendiri membawa kulit beruang itu dan dia mau pergi ke perahu yang besar itu niatnya. Pas udah kayak rada jauh gitu, tapi Garrett nih masih bisa kelihatan ya sama Adrian. Jadi kayak ada beruang air di sana yang ngedeketin Garrett teman-teman. Tapi karena jaraknya Adrian ke perahu yang Garrett tumpangi itu lumayan jauh ya teman-teman. Jadi si Adrian ini katanya nggak bisa melihat secara detail apa yang terjadi sama Garrett di sana. Apakah beruangnya menyerang Garrett atau gimana, dia nggak bisa ngelihat. Dan saat itu feelingnya Adrian udah nggak enak banget sih, kayak wah jangan-jangan terjadi sesuatu gitu kan sama Garrett. Cuma ya dia nggak bisa berbuat apa-apa juga, nggak mungkin juga dia nyamperin Garrett ke sana. Akhirnya dia udah nunggu aja di sana. Sampai akhirnya setelah 1,5 jam
si Garrett ini nggak datang-datang untuk jemput Adrian. Saat itu juga Adrian yakin kalau sesuatu hal yang buruk sudah terjadi sama Garrett. Adrian pun saat itu dalam posisi yang sangat berbahaya, yang sangat genting ya teman-teman. Pertama, dia nggak punya makanan, nggak punya stok minuman juga, cuma ada tinggal sisa snack aja sedikit dan minumannya juga tinggal sedikit banget. Kedua, dia memang udah nggak punya perahu lagi untuk dia pakai untuk bisa balik ke perahu yang pertama, perahu besar yang bisa dia pakai untuk pulang gitu kan, untuk keluar dari sana. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan Adrian adalah nunggu di sana, bertahan di sana sampai bantuan datang. Tapi nggak tahu juga kapan bantuan bisa datang, karena kan si Garrett sama Adrian ini bilang ke keluarga mereka tuh bakal pergi berburu sekitar 1 mingguan gitu loh, 3 hari di sana, terus kayak perjalanan pulang perginya itu pastinya keluarga mereka nggak bakalan mencari si Garrett ataupun Adrian selama beberapa hari berikutnya. Kalau keluarganya Adrian sama Garrett udah mulai khawatir, pastinya mereka kan lapor nih ke polisi, dan saat itulah kemungkinan besar ya bantuan bakal datang. Tapi untuk saat itu satu-satunya pilihan Adrian adalah bertahan di sana. Dia harus bertahan hidup di dalam hutan itu. Hari pertama setelah Garrett menghilang, Adrian ini berlindung di sebuah pohon yang tumbang. Dan hal pertama yang harus dia lakukan adalah menyeberangi kolam lumpur yang lumayan dalam dan lumayan luas juga, teman-teman. Dan ngerinya lagi, air lumpur di sana tuh semakin malam bakalan semakin tinggi. Jadi Adrian tuh harus mencari tempat yang tinggi untuk dia berlindung. Kalau nggak ya dia bisa tenggelam di dalam air lumpur itu, teman-teman. Makanya dia berlindung di pohon yang tumbang tadi. Mungkin kalian berpikir lah, kan pohonnya udah tumbang, udah jatuh. Tapi walaupun pohon itu udah tumbang, pohon itu besar-besar banget teman-teman. Jadi ya tetap masih ada di posisi yang lebih tinggi lah daripada lumpurnya. Kolam lumpur itu pun dikelilingi sama tebing dan juga sungai. Adrian nggak mungkin menyeberangi sungai itu karena sungai itu luas dan juga airnya dingin banget. Tebingnya pun nggak mungkin dia panjat karena benar-benar tinggi dan curam banget. Ya intinya Adrian ini terjebak di sana ya teman-teman. Dia nggak bisa kemana-mana. Akhirnya apa yang dia lakuin, dia ngeliat tuh ada jejak serigala, ada jejak kaki beruang juga. Akhirnya dia ikutin tuh jalur yang banyak jejak-jejak kaki serigala dan beruangnya itu, dan jalur itu membawa Adrian ke pohon tumbang yang lainnya lagi. Dia diam di situ, berlindung di pohon tumbang itu, dan dia bikin api unggun teman-teman, karena dia masih punya korek ya. Tapi karena air lumpur itu cepet banget naik, akhirnya api unggun yang dia buat juga korek punya dia itu semuanya kerendam di air lumpur itu. Saat itu Adrian udah nggak makan sama sekali nih teman-teman, dia nggak punya makanan sama sekali. Untuk minum pun dia nggak punya air bersih di sekitar situ, jadi dia harus nungguin hujan. Kalau misalkan hujan dia langsung nadahin terus dia minum deh air hujannya. Saat itu Adrian masih terus berusaha cari jalan keluar, dan dia nemuin satu kayak jalur jalanan kecil gitu ya di pinggir sungai teman-teman. Akhirnya dia ikutin jalur itu dan dia bisa lumayan sedikit naik ke tebingnya tuh. Dia jalan terus, lanjutin perjalanannya, mencoba cari bantuan. Kalau dia lagi pengen tidur, dia cari pohon yang tumbang atau batang kayu gitu ya yang posisinya tinggi, jadi dia bisa tidur di sana, berlindung di sana. Dan kalian pasti bertanya-tanya ya, kan Adrian ini mau berburu, pasti dia bawa senjata untuk makan, kenapa dia nggak berburu hewan aja gitu? Kan dia bisa dapat makanan tuh, tapi Adrian saat itu bilang katanya ya dia nggak siap untuk makan hasil buruannya itu mentah-mentah. Kan seperti yang aku bilang tadi ya, dia nggak punya api, dia nggak punya api unggun, nggak punya apa-apa untuk memasak. Jadi kalau emang dia harus makan hasil buruannya, dia harus makan mentah-mentah. Dan Adrian nggak mau gitu, kayaknya nggak bisa deh kalau makan hasil buruannya mentah-mentah. Saat itu Adrian juga sempat membuat tulisan di pasir, tulisannya itu SOS. Jadi ya tujuannya supaya kalau ada helikopter atau pesawat yang lewat sana bisa tahu kalau dia terdampar di sana. Terus dia jalan lagi sejauh sekitar 100 meteran dari situ, terus dia tulis lagi di pasir itu help. Jadi ya dia masih berharap kalau ada helikopter atau pesawat yang lewat sana bisa membantu dia, bisa tahu dia ada di sana, terdampar di sana dan butuh bantuan. Hari keempatnya di sana dilalui sama Adrian seperti biasa, seperti sebelumnya. Dia berlindung di pohon yang tumbang, dia cari dataran yang lebih tinggi supaya dia nggak tenggelam di kolam lumpur itu teman-teman. Dan tiba-tiba awan mulai gelap, petir datang dan hujan lebat turun teman-teman. Itu hujan paling lebat yang pernah Adrian rasain selama dia bertahan di sana. Hujan itu benar-benar gede banget, petir di mana-mana. Dan untuk informasi aja nih teman-teman, di Alaska tuh petir jarang banget. Jadi saat itu pastinya Adrian panik gitu ya. Apalagi kan dia biasanya berlindung di pohon. Dia takut kalau sampai pohonnya itu kena petir, terus dianya juga kena gitu kan.
Dan dia saat itu nggak pakai jaket yang tebel juga, dia cuma pakai jaket yang tipis aja. Udah gitu hujannya tuh nggak reda-reda teman-teman sampai keesokan harinya, jadi benar hujan lebat terus. Si Adrian ini cuma pakai jaket tipis kan, dia tuh menggigil banget, dia hampir kena hipotermia. Tulisan di pasir yang dia buat pasnya udah menghilang, air kolam itu semakin tinggi, dia semakin menggigil. Dan saat itu Adrian berpikir kalau dia nggak bakal bisa selamat dari sana, dia bakalan berakhir di sana gitu ya. Tapi di saat dia pengen menyerah kayak gitu teman-teman, dia ingat keluarganya di rumah, dia ingat istrinya, dia ingat anaknya, cucunya, dan dia langsung berusaha lagi, dia langsung semangat lagi gitu. Dia harus berusaha untuk bisa selamat dari sana, dia harus berusaha untuk bertahan sampai bantuan datang. Adrian juga ingat sama keluarga Garrett di rumah katanya saat itu, dan dia merasa harus banget menyampaikan apa yang mereka alami ke keluarga Garrett dengan mulutnya sendiri gitu secara langsung. Saat itu Adrian ambil pisau dan senjatanya Garrett, terus Adrian mengukir tulisan di senjatanya Garrett itu. Tulisannya seperti ini teman-teman: Garrett Hagen meninggal di Alaska karena diterkam beruang di perahunya. Aku juga nggak tahu kenapa Adrian nulis kayak gitu, mungkin memang feelingnya dia kayak gitu ya, walaupun dia bilang nggak bisa ngelihat secara jelas. Sampai hari Jumat tanggal 20 September, hujan lebat di sana belum berhenti-berhenti juga teman-teman. Gila ya, itu hujannya bener nggak berhenti-berhenti. Si Adrian ya udah menggigil, terus dia cari tempat berlindung, pohon tumbang segala macam. Cuma itu yang bisa dia lakuin. Dan di hari Jumat itu juga ternyata keluarga Adrian dan Garrett tuh sudah mulai khawatir teman-teman. Mereka sudah lapor ke polisi dan pencarian pun sudah mulai dilakukan untuk Garrett dan Adrian. Sampai akhirnya di Sabtu sore hujan berhenti juga teman-teman. Tapi saat itu kondisi Adrian udah benar-benar lemah banget. Dia udah nggak makan selama beberapa hari kan ya, dan dia juga nggak cukup tidur. Saat itu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, kamu lihat aku kan, coba tolongin aku ya Tuhan gitu. Besok ya di hari Minggu pagi, Adrian ini bangun tidur dan dia ngerasa badannya itu benar-benar remuk banget semuanya, karena dia kan tidur 2 malam gitu ya, ngeringkuk aja kan. Akhirnya dia ngeliat di bawah udah kering, dia langsung turun ke bawah dan dia langsung meluruskan badannya. Adrian berpikir kalau pagi itu adalah pagi terakhirnya dia melihat dunia teman-teman, karena saat itu badannya udah benar lemes banget, untuk duduk pun dia udah nggak sanggup, apalagi untuk berdiri gitu kan. Dan dia tahu kalau siang atau sore hari datang, airnya itu mulai naik, dan kalau misalkan dia nggak bangun, dia nggak cari pohon tumbang kayak biasanya, dia bakalan tenggelam di sana. Tapi dia udah nggak punya tenaga lagi, akhirnya dia tiduran di sana, dia pasrah, dia cuma bisa berdoa sama Tuhan. Saat itu dia berdoa kayak gini ke Tuhan, Tuhan terima kasih atas kehidupan yang telah Engkau berikan untuk aku. Sepertinya sekarang saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal untuk keluargaku. Tapi yang Adrian nggak tahu, tim penyelamat yang mencari mereka itu ternyata sudah menemukan perahu besar mereka tadi kan di sana, tapi nggak ada orangnya nih. Nah, tim penyelamat itu berpikir, oh ini dia nih perahunya gitu kan. Kira-kira si Adrian sama si Garrett Hagen nih ada di mana ya gitu. Karena kan hutan di sana tuh benar-benar luas banget ya teman-teman. Jadi mereka tuh, aduh di mana ini Adrian sama Garrett gitu, harus cari dari mana. Untungnya salah satu petugas tuh ada yang ingat kalau di sana ada sungai tempat orang-orang biasanya berburu beruang. Jadi pagi itu mereka mulai mencari di area sekitar sungai itu. Helikopter penyelamat tuh udah terbang ya di atas area sungai itu, dan katanya Adrian ini yang saat itu sedang rebahan, dia tuh ngelihat ada helikopter gitu kan di atasnya. Dia ngelihat, dia berusaha untuk lambaikan tangan ke helikopter itu, tapi ya helikopter itu nggak bisa ngelihat dia, dan helikopter itu pergi menjauh gitu dari dia. Saat itu Adrian kayak gregetan banget ya pastinya. Kalian bisa bayangin lah ya, pertolongan tuh udah ada di depan mata, tapi kita nggak bisa memanggil pertolongannya, kita nggak bisa ngasih tahu mereka kalau kita tuh udah di sini butuh pertolongan gitu loh. Tapi untungnya salah satu petugas yang ada di dalam helikopter itu ngelihat baik-baik, dan ternyata dia tuh sadar, tunggu tuh, itu di bawah pohon itu bukan pohon tumbang atau apa loh, itu manusia katanya, itu manusia gitu kan. Akhirnya mereka balik lagi, mereka deketin, dan ternyata benar itu adalah Adrian Knops teman-teman. Adrian langsung dibawa masuk ke helikopter dan dia dibawa ke rumah sakit terdekat. Akhirnya ya guys, setelah sekitar 1 minggu dia bertahan hidup di sana, dia bisa diselamatin juga. Untungnya cedera yang dialami oleh Adrian tuh nggak parah ya teman-teman, dehidrasinya juga nggak parah, jadi dia cuma dirawat selama 2 hari aja di rumah sakit dan dia pulih. Setelah keluar dari rumah sakit, Adrian langsung bawa senjata milik Garrett tadi, terus dibawa ke keluarganya Garrett, dan Adrian bilang ke ayahnya Garrett,
ini senjata anak kamu, aku minta maaf ya, aku nggak bisa ngelindungin dia, aku minta maaf atas apa yang terjadi sama dia. Adrian ceritain apa yang mereka alami ke ayahnya Garrett. Adrian nangis, ayahnya Garrett juga ikutan nangis. Pokoknya benar-benar momen yang mengharukan banget sih pasti. 4 hari setelah Adrian diselamatkan, petugas penyelamat menemukan jasadnya Garrett Hagen mengambang nggak jauh dari perahunya. Jasad Garrett Hagen ditemukan pakai rompi, tapi rompinya itu katanya nggak terpasang dengan benar. Setelah diperiksa, dilakukan autopsi, kematian Garrett Hagen dinyatakan sebagai kecelakaan. Cuma gimana kejadian pastinya nggak ada yang tahu teman-teman, dan tim forensik pun nggak bisa menentukan apa penyebab kematiannya Garrett Hagen. Menurut kalian apa sih yang terjadi sama Garrett Hagen teman-teman? Apa bener dia diterkam atau diserang beruang seperti yang Adrian bilang? Tapi anehnya nggak ada tanda-tanda cakaran beruang di jasadnya Garrett Hagen atau gigitan beruang. Biasanya kan harusnya ada ya kalau memang dia diserang beruang, tapi ini nggak ada. Atau mungkin ada penyebab lain ya teman-teman. Mungkin apa karena dia keberatan muatan, terus perahunya itu oleng dan akhirnya kayak berbalik gitu. Dan karena di sungai itu kan airnya dingin banget gitu ya, jadi mungkin Garrett pas kena airnya tuh benar-benar kedinginan dan dia akhirnya nggak bisa menyelamatkan diri, nggak bisa berenang untuk mencoba menyelamatkan diri gitu ya. Atau mungkin kalian ada perkiraan lain teman-teman, boleh tulis di kolom komentar ya, aku pengen denger juga sih. Niat awal mau berburu tapi siapa sangka ya malahan tertimpa musibah kayak gini. Kalau aku pribadi sih memang lebih suka kegiatan-kegiatan yang nggak terlalu ekstrim kayak gini ya teman-teman. Tapi ya itu kan cuma aku aja ya, mungkin banyak juga kan orang di dunia ini yang suka sama kegiatan ekstrim. Mungkin salah satu dari kalian yang nonton sekarang juga suka sama kegiatan-kegiatan ekstrim, terutama berburu hewan-hewan buas kayak yang Garrett dan Adrian lakuin ini. Ya mungkin kalian punya alasan sendiri ya kalau misalkan suka hal-hal kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia kisah kita kali ini. Jangan lupa tulis ya apa pendapat kalian tentang kisah ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku, Hanifah Story 92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.